Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ardi Firgiawan dengan NIM 211222 dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan materi tentang menggali potensi diri untuk meraih prestasi. Sebelum masuki materi yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Islahul Ben, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dosen mata kuliah pendidikan karakter yang telah memberikan bimbingan, saran, dan idenya. Dan juga saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan laporan PowerPoint ini. Materi yang pertama itu manusia dan Tuhan. Hubungan antara manusia dan Tuhan adalah subjek yang sangat mendalam dan kompleks. Pandangan tentang hubungan ini dapat berbeda-beda, tergantung pada keyakinan agama, spiritualitas, dan filosofi individu. Yang pertama itu ada aspek-aspek dari kemanusiaan. Pertama ada empati, kedua keadilan, kasih sayang, solidaritas, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Selanjutnya itu ada hakikat manusia dan ketuhanan dalam menggali potensi diri. Berikut ada 6. Yang pertama itu keberkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua moralitas dan etika. Yang ketiga kesadaran diri dan pemahaman. Yang keempat motivasi dan kepercayaan diri. Yang kelima kekuatan mental dan emosional. Yang keenam ada pencarian makna. Materi selanjutnya, menggali potensi diri untuk meraih prestasi. Potensi diri adalah sekumpulan kemauan, bakat, potensi, dan sumber daya yang terkandung dalam diri seseorang. Potensi diri mencakup segala hal yang dapat kita capai dan kembangkan dalam hidup kita. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan, pengetahuan, kreativitas, bakat alami, kecerdasan, kemampuan sosial, dan masih banyak lagi. Ada beberapa langkah menetapkan tujuan motivasi berprestasi. Yang pertama itu, kenali diri Anda, kenalilah siapa kita. Yang kedua itu, tentukan tujuan yang spesifik. Yang ketiga itu ada tetapkan batas waktu atau tenggat waktu supaya tidak berantakan kita memanajemen waktunya. Yang keempat itu ada buat tujuan yang menantang tetapi realistis. Yang kelima itu prioritaskan tujuan Anda. Yang keenam, buat rencana tindakan. Yang ketujuh, monitor dan evaluasi kemajuan. Yang kedelapan, pertahankan motivasi. Yang kesembilan itu jangan takut gagal. Dan yang terakhir, monitor dan evaluasi kemajuan. Selanjutnya itu ada pentingnya berpikir positif. Berpikir positif dalam kehidupan yang penuh tantangan membutuhkan ketahanan mental yang kuat. Berpikir positif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan emosional seseorang dan mengurangi stres. Apa saja sih berpikir positif itu? Yang pertama ada optimisme. Yang kedua ada bersyukur atau rasa syukur. Yang ketiga ada pengendalian diri. Yang keempat itu percaya diri. Yang kelima, menghargai kesalahan. Yang keenam, empati. Ketujuh, kreativitas. 8, menyebarkan kebaikan. 9, menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan juga ada cara untuk memahami pentingnya berpikir positif dan kritis. Yang pertama itu, kembangkan kesadaran diri. Yang kedua, praktik berpikir positif. 3, latih berpikir kritis. 4, jaga keseimbangan antara pikiran dan perasaan. 5, cari dukungan dan bantuan jika diperlukan. Selanjutnya ada manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan, pengaturan, pengendalian, penggunaan waktu dengan efisien dan efektif. Tujuan utama dari manajemen waktu ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, menghindari pemborosan waktu, dan mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan. Strategi kelola keterbatasan waktu bagi mahasiswa yang merangkap sebagai karyawan.
Contohnya seperti saya yang sebagai karyawan dan juga sebagai mahasiswa. Yang pertama itu saya memprioritaskan tugas. Ada beberapa tugas yang numpuk dan saya harus tahu deadline-nya kapan, saya harus tahu harus ngerjain kapan. Itu saya harus prioritaskan yang mana dulu yang saya kerjain. Yang kedua itu ada buat jadwal tetap. Yang ketiga itu jadwalkan studi dengan bijak. Jadi saya harus menjadwalkan apabila banyak tugas yang numpuk dari kerjaan, dari kampus, itu saya harus menjadwalkan, harus merancang saya hari ini ngerjain apa, besok kerjain apa, kayak gitu. Yang kelima, manfaatkan teknologi. Yang keenam, delegasi tugas. Yang ketujuh, belajar efisien waktu. Yang kedelapan, hindari multitasking. Yang 9, istirahat dan keseimbangan. Yang 10, mintalah dukungan. Yang 11, evaluasi dan sesuaikan. Yang terakhir, 12, jangan ragu mencari bantuan. Ada karakter sukses. Karakter sukses ini merujuk pada kombinasi sifat-sifat, nilai-nilai, dan perilaku yang dianggap penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek dari kehidupan, seperti karir, hubungan, kesejahteraan pribadi, dan pengembangan diri. Yang harus dipahami untuk memiliki karakter sukses itu ada macam-macam. Yang pertama, karakter yang kuat. Yang kedua, mengintimidasi visi, integritas, dan profesionalisme. Yang ketiga itu ada pengembangan hard skill dan soft skill. Yang keempat, proses pengembangan karakter yang visioner, berintegritas, dan profesional. Yang kelima itu ada karakter yang baik mempengaruhi seluruh aspek. Ada peran karakter dalam membangun karir dan sukses. Yang pertama itu integritas. Yang kedua, kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, kerja tim. Keempat, kualitas kerja. 5, pengaruh positif. 6, kepercayaan dan reputasi. 7, kemampuan adaptasi. Dan 8, pemberdayaan diri. Selanjutnya ada etika pergaulan. Etika dalam pergaulan merujuk pada seperangkat norma, peraturan, dan tata krama yang mengarahkan perilaku sosial individu dalam berbagai situasi dan saat berinteraksi dengan orang lain. Penerapan etika dalam kehidupan sangatlah penting untuk memastikan bahwa kita menjalani kehidupan yang bermakna, adil, dan berkelanjutan. Ada beberapa penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kehormatan dan kejujuran, empati dan kepedulian, tanggung jawab sosial, kerjasama dan keterbukaan, keadilan dan kesetaraan, pemikiran kritis, kepatuhan terhadap hukum, pengembangan diri, kesetiaan dan kepercayaan, pengambilan keputusan etis, menghindari perlakuan kasar, keteladanan, pengampunan, dan menjaga privasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada toleransi, anti perundungan, dan anti kekerasan seksual. Toleransi